Ini adalah bunga hoya yang saya punya di rumah, ditanam ditempel di pakis lempeng atau pakis kotak seperti ini. Dan kelihatannya seperti hidup segan mati tak mau, dan saya curiga pasti ada sesuatu, ada masalah. Jadi saya berencana untuk membongkarnya dan memindahkannya ke dalam pot. Seperti biasa saya sudah menyiapkan perlengkapan untuk repotting. Ada sekam, ada perlengkapan berkebun, lalu ada media tanam instan berupa campuran tanah, sekam, dan kotoran hewan. Dan selanjutnya adalah persediaan pot yang sudah siap sedia untuk saya pilih nanti mana yang kira-kira cocok untuk merepotting bunga hoya ini. Ini bunga hoyanya sudah saya turunkan dari tiang kanopi garasi. Sebelum lanjut ke proses repotting, saya sisipkan sebuah video singkat. Ini ada toko Mister DIY di mana saya pergi ke sini sebelumnya untuk membeli pot. Mari kita unboxing hasil belanjaan saya di Mister DIY. Tadinya saya hanya ingin membeli pot bunga untuk memindahkan bunga hoya, tapi ketika melihat ada pot untuk menyiram tanaman seperti ini yang kita kenal juga dengan sebutan emerald, warnanya lucu ya, hijau, udah gitu bentuknya juga sama ukurannya kecil. Saya akhirnya beli juga karena naksir, dan butuh juga sebenarnya karena kalau hanya untuk menyiram 1-2 pot atau dengan air sedikit, saya perlu alat penyiram tanaman yang kecil. Dan ini adalah pot untuk menanam tanaman di media air. Saya beli karena harganya murah nih, cuma 14.000. Dan bentuknya sama desainnya juga cantik. Nah, ini baru adalah pot yang saya beli untuk repotting bunga hoya. Warnanya warna terakota, bentuknya kotak, dan ukurannya ukuran sedang. Jadi ada beberapa pot yang sudah tersedia yang nanti bisa saya pilih kira-kira mana yang lebih cocok untuk repotting bunga hoya. Mari kita mulai proses membongkar bunga hoyanya dari pakis lempeng. Dulu saya membeli bunga hoya ini dari pameran Flona atau pameran Flora dan Fauna di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi persis sebelum masa pandemi COVID-19 ini dimulai. Jadi saya juga tidak tahu menahu bunga ini ditanam bagaimana, caranya bagaimana. Yang jelas pas saya bawa pulang udah seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi si bunga hoyanya itu ditempel di pakis lalu dibalut dengan seperti jaring-jaring berbentuk kain gitu, dan lalu diikat dan dililit sama tali sekelilingnya. Dan benar kan kecurigaan saya nggak salah. Ini setelah saya bongkar nih, lihat. Ternyata isinya penuh dengan siput atau keong-keong putih kecil-kecil gitu. Dan sebenarnya saya sudah telat banget ini ya, mau repotting bunga hoya yang sudah jelas-jelas kelihatan tidak sehat. Cuma waktu itu saya merasa takut malah jadi mati. Dan akhirnya benar-benar gak punya lagi bunga hoya ini gitu. Jadinya saya diamkan dulu. Sampai akhirnya saya memutuskan sekarang nih harus dibongkar, harus direpotting gitu. Dan pantesan ya, kelihatan banget hidup segan mati tak mau. Jadi daun-daunnya itu yang dulunya itu rimbun sekali menjuntai ke bawah gitu, jadi mulai rontok satu persatu. Dan yang paling mencolok adalah warna daunnya. Dulu itu warna daunnya itu baik warna hijaunya, warna putihnya, dan warna pinknya itu terang sekali.
sekarang menjadi samar-samar, jadi pucat. Itu kelihatan banget tidak sehat. Wah, ini sepertinya harus dibersihkan pakai air nih teman-teman. Nanti saya akan bawa ke belakang, saya akan bersihkan di bawah keran air yang mengalir. Nah, sekarang sedang saya bersihkan di bawah kucuran air keran yang mengalir. Saya harus bersihkan sebersih-bersihnya biar tidak ada lagi siput-siput atau keong-keong kecil yang tersisa di sela-sela akar. Nih, akarnya juga kelihatannya sedikit sekali karena pasti pertumbuhan mereka terhambat oleh si keong-keong itu. Lama juga nih teman-teman proses membersihkannya tadi. Dan ini saya sudah bawa lagi ke depan, akarnya sudah bersih. Mudah-mudahan bersih banget ya, karena bisa saja masih ada yang terselip 1-2 gitu. Mudah-mudahan mati deh. Nah, sekarang saatnya menyiapkan media tanam beserta pot untuk menanam bunga hoya yang sudah tadi dibersihkan di belakang. Bunga hoya ini katanya teman-teman sebenarnya bisa berbunga dan bunganya itu wangi sekali. Akhirnya pot yang saya pilih nih teman-teman ternyata pot warna putih ini. Saya tidak memakai pot yang tadi beli di DIY karena saya merasa yang putih ini lebih cocok, lebih kontras dengan warna daun-daun dan bentuknya kan seperti bunga, seperti kelopak bunga. Ini saya masukkan media tanamnya. Dan sekarang saya mulai menanam satu persatu batang-batang bunga hoya yang tadi berjumlah 5. Saya atur sedemikian rupa supaya komposisinya seimbang. Semoga nanti setelah di repotting ini bunga hoya ini menjadi tumbuh subur, sehat, dan keong-keong pengganggu itu tidak pernah datang lagi. Sebentar lagi proses repottingnya akan segera selesai. Ini saya masih harus memenuhi pot dengan media tanamnya, dan ini juga masih ada satu batang bunga hoya yang harus ditanam. Batang-batang yang keringnya juga harus saya gunting dulu biar rapi, biar cantik dan merangsang tunas-tunas atau batang-batang baru. Masih belum selesai nih teman-teman, karena ternyata setelah tadi menanam di pot ini masih ada sisa-sisa skam atau sisa-sisa tanah yang menempel di daun-daun bunga hoyanya. Saya harus bersihkan dulu. Saya harus semprot pakai semprotan tanaman supaya airnya juga tidak terlalu basah kena cipratan siramannya. Ini daunnya satu persatu saya harus bersihkan. Ada banyak tanah skam-skam yang tertinggal di daun-daunnya supaya nanti kelihatan bersih, cantik, dan menghindari busuk juga.
Saya berharap banget supaya bunga ini benar-benar tumbuh normal, tidak hidup segan mati tak mau seperti sebelumnya. Dan ini gara-gara saya juga ya telat banget repotting. Harusnya sejak awal juga udah ketahuan begitu, harusnya langsung memutuskan untuk dibongkar dan repotting. Ini sudah kelamaan banget, nunggu 2 tahun baru saya pindahin. Jadi 2 tahun itu saya kemana aja gitu ya. Ya gak apa-apa lah, yang penting bunga hoyanya ini juga masih hidup, masih banyak juga sebenarnya daun-daunnya. Tidak ada kata terlambat sebenarnya. Dan selesai. Seperti ini sekarang penampakan setelah repottingnya selesai, setelah dibersihkan dan siap untuk disimpan di tempat yang teduh dulu. Baru nanti setelah kelihatannya tumbuh, akan saya pindahkan ke tempat yang benar-benar kena sinar matahari langsung. Cantik ya teman-teman. Saya juga tidak sabar menunggu bunga hoya ini berbunga. Jadi selama menunggu 2 tahun ini, bunga hoya ini belum pernah berbunga karena ya tadi itu dia tumbuhnya sebenarnya tidak sehat. Jadi untuk tumbuh bunga saja dia tidak bisa, hanya daun saja. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya dan baru berkunjung, silakan subscribe ya. Untuk teman-teman yang masih menonton, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, sekian saja dulu teman-teman video dari bongkar pot dan repotting tanaman hias atau bunga hoya yang ada di rumah saya. Semoga teman-teman juga terinspirasi atau punya pengalaman yang sama dengan saya, bahwa ketika melihat bunga koleksi di rumah kita sepertinya tumbuh tidak sehat, bahkan hidup segan mati tak mau, cepat dibongkar saja dan direpotting. Lakukan misi penyelamatan sesegera mungkin gitu. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Di akhir video saya tambahkan lagi toko Mr. DIY di mana saya telah membeli pot dan emerald atau pot untuk penyiram tanaman di sini. Ini adalah penampakan bagian depan sebelum saya masuk ke gedung. Dan dari sini saya langsung menuju ke rak pot tanaman yang juga ada di lantai paling bawah ini, masih di area lobi. Ini dia rak tanaman tempat saya mengambil pot yang tadi saya perlihatkan di awal video. Pot-pot di sini memang koleksi yang dipajang di display itu tidak banyak, hanya beberapa saja. Tetapi lumayan untuk kita bisa memilih beberapa jenis dan beberapa desain. Harganya juga cukup terjangkau. Ini yang kecil-kecil ini 3.500 nih yang paling bawah. Nah ini saya tadi kecelek. Saya pikir ini adalah bunga asli, ternyata ini bunga artifisial alias bunga palsu.